Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzalika rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Summa amma ba'd. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kami pertama kali berkunjung ke rumah dakwah, ya, rumah dakwah Ustadz Mundir, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Walaupun sebenarnya sudah sering yang mengisi kajian di Masjid Muttaqin, ya, sebagian ibu ikut, ya, setiap malam Ahad pertama. Malam Ahad ini insya Allah ke situ, tapi untuk malam Ahad ini ada udzur, mungkin di malam berikutnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di depan ibu-ibu sekalian. Langsung kan Bu, nggak perlu langsung aja. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengaji dan mengkaji. Mengaji itu sasarannya hati, kalau mengkaji sasarannya pikiran. Kita ini kepingin meraih namanya ulul albab. Ulul albab itu sebagaimana dalam surat Al-Imran 191, 192. Ini mukadimah dulu Bu, ya. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat pelajaran bagi ulul albab. Ulul albab itu apa? Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab adalah orang yang menggabungkan antara zikir dan fikir. Zikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berzikir. Berzikir itu mengingat Allah, ya. Berzikir itu menyebut nama Allah, memuji Allah dengan 4 pujian. Ada yang mengatakan dengan 5 pujian. Dengan berapa pujian, Bu? 5 pujian. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa. 5 ini Ibu sudah hafal, ya? Sudah dilaksanakan? Masya Allah, luar biasa. Ini disebut apa 5 zikir ini, Bu? Disebut dengan al-baqiyat as-shalihat. Apa, Bu? Al-baqiyat pakai qaf. Pakai qaf. Al-baqiyat as-shalihat. Al-baqiyat shalihat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa arti baqiyat shalihat? Baqiyat shalihat itu artinya amal soleh yang kekal. Baqiyat itu kekal, soleh itu amal soleh. Jadi ini termasuk amal soleh yang kekal sampai hari kiamat. Maka harus kita langgengkan, kita lazimkan membaca zikir-zikir ini. Dalilnya apa? Dalilnya surat
Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi surat keberapa, Bu? Ayatnya berapa? 110 ayatnya. Itu kan jumlah ayat. Ayatnya ayat keberapa yang menyebutkan al-baqiyat sholihah? Ayat 46. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Udah ketemu ibu-ibu? 1846. Baqiyat sholihat itu lebih baik di sisi Tuhanmu, ya, dan lebih baik pahala dan kesudahan. Udah ketemu, Bu? Al-Kahfi surat ke-18. Ya. Baik, itu benar bacaannya, Bu. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ibu punya harta, Bu? Anak? Ya. Jadi kita itu butuh harta, butuh anak. Tetapi baqiyat sholihat lebih baik daripada harta dan anak. Karena harta dan anak mau kita tinggal. Sedang baqiyat sholihat akan tetap kekal sampai hari kiamat. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Itu dalil pertama. Thawaban itu pahala, amalan itu ya apa? Amal yang kita harapkan, sebaik-baik harapan. Yang kedua, surat Maryam ayat 74. Maryam lanjutannya aja, agak terakhir ya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. 76, maaf salah, ternyata 76. Jadi 46 dan 76. 46, 76. 6-nya sama. Ketemu, Bu? Ya sama ya. Dan wa yazidullahu alladziina tadaw huda. Allah itu akan menambah hidayah kepada orang yang mencari hidayah. Ibu datang ke tempat ini untuk mencari hidayah atau mencari makanan? Mencari hidayah. Orang-orang seperti ibu ini akan ditambahin hidayah lagi. Jadi ibu datang ke sini mencari hidayah, Bu, ya, akan ditambahi hidayah yang baru. Berupa apa? Berupa ilmu, berupa ayat-ayat Al-Quran. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Sama isinya, cuma beda yang satu amalan, yang satu maradda. Amalan itu harapan, maradda itu kembali. Jadi sebaik-baik pahala dan sebaik-baik pengembalian. Ya. Itu, Bu, ya. Jadi ada dua dalil tentang baqiyat sholihah. Surat Al-Kahfi 46 dan surat Maryam 76. Itu zikir, Bu, ya. Ulul albab itu jadinya dua, zikir dan fikir. Zikir meliputi al-baqiyat sholihah. Ada 5, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Dan itu ada dalam soal Kahfi ayat 46 dan Maryam 70. Yang kedua, fikir.
Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu orang yang memikir, merenungi, meneliti tentang penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila. Hasil dari perenungan, hasil dari pikiran dan penelitian itu adalah rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata Engkau tidak menciptakan langit dan bumi serta isi-isinya ini sia-sia. Tapi untuk apa, Bu? Penciptaan langit dan bumi untuk apa, Bu? Penciptaan langit dan bumi untuk apa? Menjadi ujian bagi manusia. Manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan bumi untuk tempat tinggal manusia. Benar, Bu? Kemudian dari bumi ini disediakan matahari, bulan, bintang, langit, gunung, sungai, pohon-pohonan, binatang. Itu semuanya untuk manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah supaya apa, Bu? Tujuannya, Bu? Kita datang ke sini mengaji tujuannya apa? Supaya dapat pahala. Pahalanya supaya dapat masuk surga dan dihindarkan dari api. Itulah kemudian ulul albab mengatakan ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Ya orang kau ciptakan langit dan bumi ini bukan sia-sia, tetapi untuk menguji kami supaya kami bisa beramal soleh, masuk surga dan terhindar dari api. Jadi ibu-ibu, kita itu mendidik anak supaya jadi ulul albab, supaya mereka itu berzikir kepada Allah, beribadah dan berpikir mencari ilmu pengetahuan. Tujuannya bukan ingin dapat ijazah, tujuannya bukan dapat gelar dan dapat pekerjaan, tapi tujuannya apa, Bu? Tujuannya apa, Bu? Pendidikan fakina adzab. Tujuannya supaya terhindar dari api. Itu aja, Bu. Kita nyekolahkan anak, kemudian kita minta anak supaya ngaji, kita sendiri ngaji, ibu ngaji. Tujuannya fakina adzab. Jadi fakina adzab ini tujuan utama hidup kita, supaya dijauhkan dari api. Nah, itu dikuatkan di dalam surat Ali Imran ayat 185. Apa itu bunyinya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia ini semuanya akan mati. Kita akan mati enggak, Bu? Yang lebih cepat mati biasanya yang muda atau yang tua? Biasanya yang muda. Biasanya, walaupun tidak pasti, yang lebih tua lebih cepat meninggal. Memang ada anak-anak meninggal, ya, yang muda meninggal, tapi rata-rata yang meninggal itu pertama adalah yang sudah lanjut usia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tujzauna. Coba dihafal itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apa artinya itu? Sesungguhnya pahala kamu itu akan dibayar penuh ketika hari kiamat. Jadi kalau di apa ini asrama perumahan apa ini? Wisma Asri, ada masalah, ya, beli barang kembaliannya dikurangi atau
kita jualan nggak dibayar, ada orang utang nggak dibayar, atau ada PNS pegawai atau pekerja yang kemudian gajinya diundur atau nggak diberi, atau kita didolimi orang, itu sesuatu hal yang yang biasa terjadi di dalam hidup. Karena hidup itu tidak sempurna, tidak seperti yang kita bayangkan. Gitu Bu ya. Hidup itu penuh dengan ujian, ya, penuh dengan musibah. Tidak semua yang kita inginkan pasti terkabul. Kadang gaji kita dikurangi, ya, kadang hak kita dikurangi, ya, kadang sesuatu yang kita inginkan nggak kita dapat. Oleh karena itu jangan bermimpi hidup kekal di dunia. Kalau ingin kekal di mana? Di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala yang sempurna itu didapat pada hari kiamat. Ibu tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti semua amal baik ibu diberi pahala penuh oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang baik diganjar baik, yang buruk diganjar buruk. Kapan itu? Pada hari kiamat. Di dunia ya kadang berbuat baik dibalas dengan kejelekan. Air susu dibalas dengan air tuba. Walaupun sekarang adanya air putih, tidak masalah. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka yang penting itu, yang paling penting Bu, di dunia ini apapun musibah yang menimpa kita, apapun masalah yang kita hadapi, ya, yang penting apa Bu? Zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari api neraka, itu yang paling penting. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga. Yang penting itu dua, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga. Itu yang penting Bu. Enggak apa-apa utangnya banyak asal masuk surga. Nanti yang bayar anak kita. Yang penting masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Allah terakhir memberikan alasan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, karena kehidupan ini menipu semua. Di dunia itu tipu-tipuan semua. Tipu-tipuan ini masalah politik, wah udah itu. Itu cuma tipu-tipuan. Cuma main-mainan, di dunia itu cuma main-main. Gak serius. Yang serius itu di akhirat. Itu Bu ya. Jadi intinya apa Bu? Oh, kita bicara surat ini, surat itu, surat. Intinya bahwa ulul albab itu mengandung dua hal, zikir dan fikir. Tujuannya apa? Zikir dan fikir semua dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga. Zikir itu adalah beribadah kayak sholat, puasa, baca Al-Quran, itu zikir. Kalau fikir apa Bu? Belajar di pengajian ini. Ini lebih baik, lebih tepat kita sebut dengan pengkajian, bukan saja pengajian. Apa bedanya pengajian dan pengkajian? Kalau pengajian itu untuk zikir, ya. Subhanallah, alhamdulillah, baca Al-Quran itu zikir, sholat itu zikir. Kalau pengkajian, fikir, mengkaji, mempelajari, itu fikir. Penting mana? Dua-duanya penting. Kalau pengajian zikir untuk konsumsi hati supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengkajian atau tafakkur, fikir untuk apa?
untuk pikiran supaya nggak sesat, supaya nggak sesat. Itulah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim apa bu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa itu? Yang menggabungkan antara zikir dan fikir. Bukan jalannya orang yang kau murkai. Siapa itu yang kau murkai? Orang Yahudi. Yang engkau murkai itu maksudnya orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena orang Yahudi itu cuma fikir tanpa zikir. Pinter dia, ya, canggih, menguasai dunia, menguasai politik, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai ekonomi, belajarnya rajin, pandai ilmu kedokteran, ya, ilmu sosial, ilmu ya fisika, biologi, semuanya orang Yahudi pinter-pinter. Tapi mereka tidak zikir, hatinya tidak ingat Allah. Ya, mereka ingin hidup 1000 tahun lagi. Walad dzalin, dan bukan jalannya orang Nasrani. Orang sesat orang Nasrani, Bu. Kenapa? Karena mereka zikir tanpa zikir. Zikir ada di masjid, zikir baca Al-Quran, zikir baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat witir, yang khatam 30 juz, one day, one juz, odos, itu wajar. Tapi mereka tidak fikir, tidak pernah menuntut ilmu. Ya. Jadi ibadah aja, tapi nggak pernah menuntut ilmu. Makanya jadi sesat kok. Banyak ahli ibadah di masjid-masjid, tapi nggak tahu ilmu, sesat. Ya. Oleh karena itu orang Islam harus menggabung antara zikir dan fikir. Itulah ulul albab. Lah ibu di sini menggabung antara zikir dan fikir. Baca Al-Quran, tapi juga menghafal, tahu ayat-ayatnya. Ada surat Al-Kahfi ayat 46, ada surat Maryam 76, ada surat Ali Imran 91, 191, 192, ada surat Ali Imran 185, dan banyak lagi. Nah, salah satu bentuk fikir, kan zikir sudah ini Bu ya. Salah satu bentuk fikir adalah tadabbur ayat, dan salah satu bentuknya adalah ilmu, belajar ilmu fikih. Ilmu fikih itu zikir atau fikir? Fikir ya. Ilmu fikih. Ilmu fikih tentang sholat. Kalau sholat, tentang sholat. Sholat itu zikir atau fikir? Zikir. Caranya? Caranya fikir. Mengamalkannya zikir. Ibu sholat, bagaimana caranya? Dari mana ibu tahu kalau sholat 2 rakaat, 3 rakaat? Dari mana? Belajar. Rukun sholat ada berapa? Mengetahui rukun sholat itu fikir atau zikir? Fikir. Mengetahui syarat sholat fikir atau zikir? Fikir. Makanya hari ini kita membahas apa, Bu? Fikir, syarat dan rukun sholat. Kenapa Ustaz? Supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syarat diterimanya amal? 2, zikir dan fikir. Lu kok bisa? Bisa. Syarat diterimanya amal itu 2. 1, asyhadu an la ilaha illallah. Harus zikir, ikhlas. Karena Allah, karena zikir itu di hati, ikhlas.
Itu harus ikhlas karena Allah yang menciptakan kita hanya beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Itu namanya zikir. Syarat kedua apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini fikir, ilmu tentang cara beribadah kepada Allah, cara ikhlas, cara sholat, cara menyembah Allah itu melalui Nabi Muhammad SAW harus belajar ilmunya. Makanya syarat amal itu zikir dan fikir, ikhlas dan mengikuti ya contoh dari Rasulullah SAW. Itu namanya fikir. Itu mempelajari ilmu. Hari ini kita tadi sudah membahas setengah jam zikir, maka kita akan membahas selanjutnya adalah fikir. Bagaimana cara sholat yang benar. Adapun masalah ikhlas dan tidak ikhlas itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Karena orang lain tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Ada rahimakumullah, ibu yang kami hormati. Jadi perlu kita ketahui supaya kita ini diterima sholatnya harus memenuhi apa Bu? Syarat dan rukun. Setiap ibadah, baik ibadah mahdhah maupun tidak mahdhah, ibadah sholat, puasa, haji, zakat, ya, dan ibadah ghairu mahdhah seperti jual beli, pernikahan, ya, dan lain-lainnya, maka perlu dua hal, itu syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka ibadah itu tidak sah. Kalau tidak sah, walaupun ikhlasnya 1000%. Saya ikhlas Ustaz, saya ikhlas sholatnya. Ikhlas, tapi sholat maghribnya 4 rakaat, diterima enggak? Ikhlas, tapi tidak membaca tasyahud. Ikhlas, tapi tidak rukuk, tentu saja tidak diterima. Ya, hari ini kita akan bahas sekilas ya, tentang masalah-masalah dalam sholat sebagaimana request dari ibu-ibu. Ini saya bahas kenapa? Karena diminta ibu-ibu, Ustaz, ganti aja judulnya Ustaz. Apa? Fikir sholat. Kenapa? Ibu-ibu ada minta. Memang ibu belum pernah sholat. Kenapa minta fikir sholat? Sekarang saya tanya dulu ini, apa syarat sholat? Ada yang tahu Bu? Angkat tangan Bu. Iya, ada yang tahu angkat tangan. Apa saja syarat sholat? Ya, syarat sholat itu apa? Berakal, sehat, walafiat, tidak sakit. Ya, satu sehat, berakal, tidak gila. Ya, balik, sudah dewasa. Suci, tidak kotor. Suci dari hadas lah. Ya. Ada yang melengkapi? Islam, menutup aurat, apa lagi? Ada berapa sih syaratnya? Sebanyak banget. Ini syarat pakai sin, syartun, sin, ra, ta. Syartun itu artinya tanda. Secara bahasa artinya tanda. Syartun. Ya. Ada dalilnya dalam surah Muhammad, tapi nggak usah ditulis nanti kasih. Ya. Artinya tanda.
Apa dalilnya Ustaz? Contohnya dalam surat Muhammad ayat 18. Hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Apakah mereka tidak menunggu kecuali datangnya hari kiamat secara mendadak, ya kan? Falyanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asratuha. Telah datang tanda-tandanya, telah datang tanda-tanda hari kiamat. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Bagaimana mereka tidak mau bersiap-siap pada sudah datang tanda-tandanya? Sudah ketemu Bu, surat Muhammad surat ke-47. Udah benar? Ayat 18. Mana Ustaz syarat itu ada syarat faqad jaa'a. Coba dibaca faqad jaa'a asratuha. Benar kan Bu? Benar atau salah? Kalau benar dibaca. Nah, faqad jaa'a asra. Ya. Mana itu syarat? Ada tulisan syarat nggak di situ? Asratuha. Ya, telah datang syaratnya di tengah-tengah persis itu ya. Asratuha. Asrat bukan syarat Ustaz. Iya. Asrat itu jamak dari syarat-syaratnya. Syarat. Tanda, kan diartikan tanda kan? Berarti syarat, asrat, syartun, syartani, asratun, surutun, itu tanda. Tanda Bu. Polisi, kalau dalam bahasa Arabnya artinya apa? Polisi. Tahu nggak? Polisi, kalau Ibu pergi haji dan umrah ada polisi, disebut apa itu? Askar. Askar itu tentara. Polisi itu surta. Sin, ra, ta. Surta. Surta bukan tanda, Ustaz. Iya. Polisi itu bisa ditandai. Ada mobil polisi, ada tandanya enggak? Ada polisi datang pakai seragam enggak? Nah, jadi polisi itu disebut dengan surta karena ada tandanya. Tanda-tanda hari kiamat apa namanya? Asratus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Jadi intinya syartun artinya tanda. Baik. Secara bahasa, secara istilah, syartun itu adalah segala sesuatu. Segala sesuatu di mana suatu ibadah tidak sah kecuali dengannya. Segala sesuatu di mana suatu ibadah tidak sah kecuali dengannya. Dan tidak masuk di dalam bagian ibadah itu. Apa Ustaz? Kayaknya susah. Ya nggak apa-apa, namanya belajar. Contohnya biar mudah. Syarat sholat apa? Wudhu. Sholat tanpa wudhu sah nggak? Nah, wudhu masuk dalam rukun sholat atau enggak? Enggak.
Kalau takbir atau ihram, bisa takbir atau ihram, wudu lagi enggak kan? Jadi wudu itu sebelum sholat. Jadi segala sesuatu di mana suatu ibadah itu tidak sah kecuali dengannya dan dia bukan termasuk ibadah tersebut. Wudu adalah syarat sholat dan sholat tidak sah kecuali dengan wudu. Tetapi wudu bukan bagian dari sholat. Dia bukan bagian dari sholat. Itu namanya syarat. Syarat nikah apa? Ya. Jadi dia bukan dari pernikahan itu. Intinya syarat itu segala sesuatu di mana suatu ibadah tidak sah kecuali dengannya dan dia bukan dari ibadah tersebut. Contohnya wudu. Wudu itu sholat tidak sah kecuali dengan wudu, tetapi wudu bukan bagian dari sholat. Paham kok? Syarat sholat ada dua. Apa itu? Satu, syarat wajib sholat. Dibagi lagi kan? Dua, syarat sah sholat. Jadi syaratnya dibagi dua dulu, Bu. Apa bedanya, Bu? Syarat wajib dengan syarat sah. Ada wajib, ada sah. Apa bedanya? Wajib yang harus dilakukan. Syarat wajib adalah di mana seseorang tidak diwajibkan sholat kecuali dengan itu. Contohnya, syarat wajib sholat itu satu, Islam. Orang kafir diwajibkan sholat enggak? Enggak. Yang dua apa, Bu? Akil, berakal. Anak kecil wajib enggak? Orang gila wajib enggak? Yang ketiga apa? Baligh. Baligh itu harus dewasa, anak kecil tidak. Ada tiga aja. Syarat wajib sholat ada tiga, yaitu Islam, akil, dan baligh. Nah ini dulu, Bu, ya. Tiga dulu kita bahas ya. Nanti baru syarat sah sholat nanti. Nah, akil harus berakal, Bu, ya. Berakal itu harus sadar, benar. Sekarang pertanyaannya, orang tidur itu berakal enggak? Enggak. Berarti orang tidur tidak wajib. Benar kan? Jadi ibu tidur aja. Nanti enggak wajib sholat, enggak dosa, enggak sholat. Orang lupa berakal enggak? Enggak. Orang lupa enggak berakal. Orang lupa. Oh, tadi malam saya lupa sholat isya. Wajib sholat, dosa enggak dia? Enggak, lupa kok. Lupa. Lah puasa. Ya. Minum, lupa saya ternyata puasa. Batal enggak puasanya? Ya. Maka sering-seringlah lupa ketika puasa. Orang panik termasuk. Orang panik katanya kan gila sesaat. Apanya? Panik. Orang panik katanya secara psikologis kan gila sesaat. Gila sesaat. Tidak berakal, berarti dia tidak wajib. Iya, pas panik nggak wajib. Pas panik. Jadi yang masuk tidak berakal apa, Bo? Orang tidur, orang lupa, orang gila, orang
panik sesaat kan. Orang pingsan. Apalagi? Koma. Ya. Koma itu bukan titik. Koma. Baru setelah koma titik kan gitu. Ya kan? Koma baru titik. Koma apa titik apa? Koma itu mau mati. Titik mati ya gitu. Kalau koma termasuk tidak berakal. Kalau titik berakal enggak? Apalagi. Kalau koma aja tidak wajib sholat, apalagi sudah titik udah. Kalau titik itu udah enggak. Selesai. Wassalam. Jadi yang masuk tidak berakal berapa Bu? Ulangi Bu. Tidur. Lupa. Koma katanya panik tadi. Panik sesaat. Terus pingsan. Koma, mabuk. Ya udah titik itu nggak koma itu titik. Itu ya. Berarti kalau ibu tertidur malam hari ya, lupa sholat, bukan sholat tahajud, sholat isya, itu nggak dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa nggak dalam sholat? Saya tanya Bu, Rasulullah pernah lupa nggak dalam sholat? Apa saja lupanya? Di mana dan kapan? Rakaat berapa? Ini udah terlihat awal atau belum ya? Kalau saya sih enggak, saya nanya. Kalau ibu, saya nggak nanya. Saya nanya Rasulullah SAW. Beliau pernah sholat zuhur, karena banyak urusan, ya kan, nggak fokus. Ya. Beliau sholat berapa? 2 rakaat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus begitu udah senderan di tembok ya. Sambil zikir. Ya, nampaknya wajahnya banyak masalah gitu. Datanglah orang. Ya, orang ini namanya Dzul-Yadaini, orang yang tangannya panjang. Ya Rasulullah, ini sholatnya dikosor atau ada syariat baru? Loh kenapa memangnya? Engkau sholat 2 rakaat, masuk sih? Enggak percaya. Panggil sahabat yang lain, bener enggak? Dzul-Yadaini ini ngomong, bener ya Rasulullah. Engkau baru sholat 2 rakaat. Udah kalau gitu kita lanjutkan 2 rakaat lagi. Berarti beliau pernah lupa. Jadi ibu kalau lupa maghrib baru 2 rakaat salam, berarti tinggal menambah. Tidak perlu diulangi dari itu. Kapan itu? Kalau masih di masjid, masih di musola, masih di atas sajadah, itu langsung aja ditambahin rakaat yang kurang. Tapi ini Ustaz, ini sudah keluar, sudah belanja bubur ayam. Gimana ditambahin saja ya? Enggak, kalau sudah belanja bubur ayam, belanja nasi uduk, ya pulang wudhu lagi, diulangi dari begitu. Jadi kalau lupanya baru saja, itu tinggal melanjutkan. Walaupun sudah bicara, tinggal melanjutkan lagi. Terus sujud sahwi. Sujud sahwi boleh sebelum salam, boleh setelah. Itu Bu ya. Itu lupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lupa itu tidak apa-apa. Namanya manusia. Manusia itu makhluk
khata' wa nisyan. Tempatnya orang yang lupa dan salah. Biasa. Jadi kalau lupa itu tidak berdosa. Maka ada hadis mengatakan man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakara. Barang siapa yang tertidur enggak sholat atau lupa baru ingat, maka cara sholatnya dikerjakan ketika pas ingat. Ustaz, tadi malam saya lupa sholat isya. Jadi sholatnya kapan? Sekarang baru teringat. Jadi sholatnya kapan, Bu? Sekarang keluar wudhu langsung sholat. Ada yang lupa tadi malam sholat isya? Nah sekarang wudhu langsung sholat di belakang. Walaupun jam 10, walaupun jam 10. Itu boleh langsung, jangan menunggu isya lagi. Belum tentu isya sudah meninggal. Makanya pas ingat langsung dikerjakan. Itu cara mengqadha sholat yang mengqadha sholat wajib. Boleh nggak mengqadha sholat sunnah? Tadi malam saya tertidur Ustaz, nggak sempat sholat tahajud, nggak sempat sholat witir. Boleh nggak diqadha sekarang? Boleh nggak, Bu? Boleh. Mengqadha sholat ada dua. Mengqadha sholat wajib, hukumnya wajib. Mengqadha sholat sunat, hukumnya sunat. Mengqadhanya bagaimana? Ya sesuai dengan waktunya. Umumnya gini. Apa dalilnya? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika habis sholat zuhur lagi, itu di masjid baru saja salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kemudian tiba-tiba ada yang datang, ya Rasulullah, itu ada tamu yang mau ketemu dengan baginda, dengan antum. Dari mana? Dari Bahrain. Jauh banget, Madinah ke Bahrain itu kan lain negara. Bahrain itu sebelah utara Saudi Arabia, dekat Irak. Timur agak utara Bahrain. Jadi ratusan kilometer itu berjalan kaki. Jauh banget. Ya sudah, suruh nemui sekarang. Jadi habis sholat zuhur beliau tidak sempat zikir, tidak sempat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Enggak sempat. Orang sudah diajak ngomong, ya Rasulullah ada tamu. Dia enggak sempat zikir, enggak sempat sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah dan qobliyah ada berapa? Ada 12. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, 22, ba'da zuhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Kan sunat muakkadah, rawatib muakkadah yang ditekankan. Nah, beliau kan yang menyuruh mengajar umat ya ba'da zuhur sholat 2 rakaat. Kenapa beliau tidak sholat? Kenapa, Bu? Karena beliau tidak sholat. Kenapa, Bu? Karena ada tamu. Jadi boleh mengundurkan sholat sunnah kalau ada tamu. Jadi menghormati tamu lebih utama daripada sholat sunnah. Itu fikihnya seperti itu. Jadi sholat sunnahnya setelah menemui tamu. Setelah menemui tamu. Selesai tamunya terus baru. Iya. Kalau tamunya cepat pergi. Tamunya ternyata betah di rumah. Kenapa? Karena ada AC. Enak kayak gini, ada karpet bagus, ya betah. Di rumah ada makanannya. Minum air putih juga ada. Makanya tamunya betah.
sampai selesai waktu sholatnya. Gimana Bu? Ini Rasulullah itu tamunya dari jauh, datang ke Masjid Nabawi, mengajak ngobrol, nanya tentang Islam. Jadi ini kan masa-masa orang pada datang ke Rasulullah ingin masuk Islam. Tahu banyak datang dari luar negeri. Nah tentang Islam itu bagaimana, sholat itu bagaimana, puasa itu bagaimana, haji itu bagaimana. Seakan-akan itu pengajian begitu. Tanya jawab, ibu-ibu nanya, mungkin ada ibu-ibu juga nanya jawab, nanya ini tentang sholat, ditanya dijawab. Sampailah asar, pada duhur sampai asar berapa jam itu? 2 jam, dari jam 9 sampai jam 11. Nah, sama. Jadi ternyata mengajarin orang tentang fikih dan mengajarin orang tentang Islam itu lebih utama daripada sholat sunnah, lebih utama daripada baca Al-Quran. Jadi mencari ilmu itu lebih baik daripada membaca Al-Quran. Ibu datang ke pengajian ini lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada sholat duha di rumah, daripada baca Al-Quran 1 juz. Kalau waktunya tabrakan. Jadi ada tahu nanya tentang Islam, tapi beliau belum sholat sunnah, sudah nanti sholatnya. Belum melayani, mengajar dulu sampailah asar. Habis waktunya beliau sholat asar. Terus gimana? Karena waktunya sudah habis, beliau laksanakan setelah asar. Namanya mengqadha. Ada 2 istilah, adaun wa qadhaun. Ada apa? Adaun itu artinya melaksanakan suatu ibadah pada waktunya. Kalau qadhaun melaksanakan ibadah di luar waktunya. Jadi karena sholat sunnah sudah habis waktunya, maka beliau mengqadha habis sholat asar. Gimana sholatnya Bu? Sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Beliau sholatnya di salah satu istrinya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sholat di situ 2 rakaat. Sama lihat, ya Rasulullah itu sudah asar. Kok sholat 2 rakaat, sholat apa? Jadi Ummu Salamah itu sudah paham, sudah pernah ngaji. Ngajinya di mana, Bu? Wisma Asri. Jam 9 jam 11 setiap hari Kamis. Makanya paham itu apa namanya waktu terlarang, waktu tidak boleh sholat. Kan waktu terlarang ada berapa, Bu? Ada 5. Iya kan? Benar, Bu? Benar nggak? Iya. Apa saja, Bu? Ba'da subuh. Ya. Terus ketika matahari terbit. Terus ketika matahari ada di tengah-tengah langit jam 12 siang. Terus ba'da asar. Terus matahari ada 5 Bu ya, dihafal Bu ya. Ini namanya ilmu tafakkur. Bukan tadzakur, bukan zikir, tapi tafakkur. Ummu Salamah paham. Karena beliau istri Rasulullah SAW itu sudah punya bekal ilmu. Sudah ulul albab beliau itu. Sudah tahu zikir dan tahu fikir. Paham ya Rasulullah. Ini kan waktu dilarang. Loh kok kenapa kok sholat? Nah begitu kira-kira. Jadi ibu-ibu, ya kalau kepengen seperti istri-istri Nabi Muhammad SAW itu, kalau ragu-ragu tanyalah. Ibu nanti kalau nggak tahu atau ragu-ragu, hendaknya bertanya. Ya Rasulullah, ini 2 rakaat apa? Kan baca asar nggak boleh. Kata Rasulullah, tenang istriku. Ya. Ini adalah 2 rakaat ba'diyah zuhur yang saya kodok setelah asar. Karena tadi ada tamu sampai asar. Oh gitu. Berarti boleh dong sholat
di waktu terlarang jika sholatnya qadha. Jika sholatnya qadha. Atau orang mengatakan sholat datul asbab, sholat yang mempunyai sebab. Salah satu sebabnya adalah mengqadha sholat yang lupa atau tertidur atau karena ada tamu atau karena ada urusan lain boleh diundur. Itu Bu ya. Niatnya ya saya sholat lillahi ta'ala, ya Allah saya sholat, saya berniat ingin sholat 2 rakaat qadhaan rawatib ba'da zuhur yang saya qadha ba'da asar karena tadi ada tamunya lama ya Allah sampai asar lillahi ta'ala. Ya makanya niat itu nggak usah diucapkan panjang-panjang. Niat itu dalam hati, tahu sholat apa. Apa boleh diucapkan? Boleh, tapi capek sendiri. Ustadz, tadi kesini niatnya bagaimana? Ya Allah, saya berniat kepengen mengisi pengajian. Di mana? Di Wisma Asri. Jalan Gang apa namanya? Gondong 3, Borneo 3. Jalannya setelah Sumarekon terus itu. Dekat Masjid Al-Muttaqin jam 8 sampai jam 11. Materinya permintaan ibu-ibu fikih sholat. Lillahi ta'ala. Setengah jam sendiri. Jadi niatnya itu dalam. Apa misal hukum saya masih? Iya silakan. Kalau misalkan kita habis wudhu Ustaz pada asar kita mau mengaji atau apa Quran Ustaz, kita sholat 2 rakaat sholat wudhu itu boleh nggak? Habis wudhu kita sholat sunnah. Sholat sunnah ba'da wudhu ya. 2 rakaat boleh enggak? Bukan hanya boleh, itu sunnah. Maksud saya berangkat setelah asar. Oh, setelah asar. Ya dibolehkan. Namanya datul asbab, kata ibu tadi, datul asbab yang punya sebab. Sebabnya apa? Sebabnya wudhu. Yang nggak boleh itu apa? Yang tidak punya sebab. Apa itu? Pokoknya sholat. Nah, pokoknya sholat itu yang nggak boleh. Apa sholat acak? Pokoknya sholat itu nggak boleh. Apa? Sebabnya apa? Ibu sholat pada asar sebabnya apa? Pokoknya sholat nggak boleh. Ibu sholat pada subuh, sholat apa? Pokoknya sholat nggak boleh. Memang ada yang meninggal dunia, Pak. Oh ya, gimana, Bu? Meninggal pas malam. Pas pada sholat Bisa. Bukan sholat maghrib. Ya. Terus di makamnya pagi-pagi, jadi setelah sholatnya di masjid, setelah sholat subuh. Ya boleh. Sholat jenazah boleh dilakukan habis subuh. Kenapa? Datul asbab. Sebabnya apa? Ada jenazah. Boleh. Jadi kaidahnya gitu Bu ya. Sholat dilarang ya, ada 5 waktu terlarang. Untuk sholat apa yang dilarang? Sholat yang tidak punya sebab, atau istilah lain sholat pokoknya sholat itu nggak boleh. Selain itu dibolehkan kalau punya sebab. Sholat tahiyatul masjid sebabnya karena masuk masjid. Sholat jenazah sebabnya aja jenazah. Apa lagi? Sholat habis wudhu sebabnya wudhu. Sholat qadha sebabnya ya lupa, sebabnya tertidur, sebabnya ada tamu. Sholat ya, sholat mutlak itu sholat pokoknya. Bahasa Arabnya sholat mutlak. Bahasa kita sholat pokoknya. Pokoknya sholat itu namanya sholat mutlak.
Nggak boleh. Sholat mutlak itu sholat yang tidak ada sebab. Iya. Ada yang ragu-ragu silakan bertanya. Yang kok gitu tadi siapa? Ayo. Ya silakan ibu ini dulu. Gimana? Salat sunat mutlak. Boleh dilakukan sebelum sholat asar. Setelah? Lah iya, sholat mutlak. Enggak satu-satu jawab ya. Sholat mutlak tidak boleh dilakukan di 5 waktu. Ya, ba'da subuh, ketika terbit matahari, ketika matahari di atas, ketika ba'da asar dan ya matahari tenggelam. Kalau sebelum asar boleh. Sholat mutlak itu biasanya dilakukan sebelum Jumat. Orang nunggu Jumat, nunggu khatib datang sholat. Boleh. Ya satu lagi tadi angkat tangan. Ibu belakang ya. Sholat mutlak itu kalau kita umat di Masjidil Haram itu kan ada waktu banyak. Mau sholat apa lagi? Ya. Ada 2 rakaat itu dia katanya sholat mutlak itu boleh gitu. Ngisi waktu, tapi kita mengerti sholat 2 rakaat. Ya, itu sholat mutlak, sholat ngisi waktu daripada nganggur ya. Nah, kita ngisi waktu dengan sholat sunat itu boleh di Masjidil Haram. Tentunya bukan waktu-waktu terlarang. Baca asar, baca Quran saja, Bu. Ya, sebelum maghrib ya baca Quran. Ini sholatnya nanti setelah baca maghrib sampai isya, setelah isya. Ya. Jadi karena tadi kan sholat mutlak 2 rakaat sambil menunggu di Masjidil Haram banyak waktu. Jadi itu juga termasuk sholat tanpa sebab. Kalau tidak ada sebab, tanpa sebab namanya. Sebabnya apa? Iya, ngisi waktu berarti tanpa sebab kan. Itu namanya sholat mutlak. Enggak boleh kalau ba'da asar. Ya. Enggak boleh ya, Mas. Itu Bu ya. Oke. Udah? Sudah semuanya? Oke. Sampai mana kita tadi, Bu? Ya silakan. Mengenai sholat tahiyatul masjid. Pokoknya saya ini kajiannya di masjid. Ya. Terus udah mulai nih, apakah saya mendahulukan sholat tahiyatul masjid langsung gabung ke pengajian? Maksudnya nanti kan karena selesainya langsung masuk asar. Jadi maksudnya nanti sholat tahiyatul masjidnya sebelum asar gitu, boleh nggak? Apakah datang langsung sholat? Enggak, sekarang pengajiannya kapan? Jam 1 siang. Ini kalau pengajian 1 siang, berarti ibu masuk tahiyatul masjid dulu, baru ke pengajian. Dan sholatnya jangan lama-lama, 1 menit aja. Karena pengajian sudah mulai, maka tahiyatul boleh tapi cepat. Kalau masuk juga nggak apa-apa, tapi bisa menggabungkan dua ibadah antara ilmu dan sholat tidak apa-apa. Jadi sholat dulu tahiyatul masjid sebentar aja, cepat gitu, sekedarnya baru ke pengajian. Itu lebih baik. Tadi saya mau sholat tahiyatul masjid di sini, tapi kok bukan masjid gitu kan? Di tahiyatul ruangan kan nggak ada, makanya saya nggak sholat tahiyatul masjid. Di masjid sholat dulu. Ya, itu Bu ya. Jadi kita tadi sampai kepada bahwa lupa itu tidak dosa dan boleh diqadha. Dan harus kalau wajib diqadha ketika ingat. Kalau sholat sunat boleh diqadha di waktu terlarang sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau lupa. Kalau gila, ya.
Ya gila nggak wajib, tapi ketika dia sudah sadar baru dia wajib kodok nggak usah. Gilanya lama terus bentar. Kalau gilanya cuma sehari dia wajib kodok. Kalau gilanya 3 tahun nggak usah. Ya termasuk juga orang yang dulunya jahiliyah, waktu muda jarang sholat. Ketika sudah sadar, sudah ikut pengajian di Wisma Asri, nah, dia sadar apakah dikodok Ustaz? Tergantung dulu meninggalkan sholatnya lama atau tidak. Udah bertahun-tahun nggak usah dikodok. Tapi kalau ingat cuma seminggu, cuma 7 kali sholat, maka wajib mengkodok. Itu ya. Bikon, ya sama, kita tambahin 1. Gila, apa tadi? Gila, tidak sadar, koma, titik, bikon. Bikon termasuk nggak wajib sholat. Maka yang punya orang tua kan sering nih, curhat, Ustaz, orang tua sudah 90 tahun, dia nggak tahu kapan waktu sholat. Itu tidak wajib sebenarnya, cuman bagi anaknya mengingatkan, Pak, ini waktu sholat. Nah, dia mesti dibutuhkan dan dibimbing sholat, dibimbing. Kita dikir satu-satu yang baca Al-Fatihah. Itu ya. Tapi bagi dia sendiri nggak wajib karena dia pikir. Itu Bu ya. Jadi gila itu atau nggak sadar itu tergantung. Kalau gilanya cuma sebentar dia wajib mengkodok. Kalau gilanya lama dia wajib mengkodok. Termasuk orang yang dulunya jahiliyah lama nggak sholat tidak usah mengkodok. Tapi kewajibannya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak melakukan sholat sunnah. Ya, banyak melakukan sholat sunnah. Sama mengkodok dengan sholat sunnah itu sama. Cara mengkodoknya bagaimana kalau sholatnya 7 hari tidak dikerjakan? Seperti ibu dulu. Ya, ketika melahirkan anak-anak, ya, itu ketika ada flag sebelum lahir itu udah nggak sholat. Loh, padahal flag itu istihadah, bukan haid. Karena orang hamil itu tidak haid dan bukan nifas, karena nifas itu setelah melahirkan. Wah, Ustaz, saya punya 7 anak, tapi sejak dulu nggak pernah sholat. Kalau sudah ada flag, ada pembukaan 1, pembukaan 2 sudah nggak sholat. Ada berapa pembukaan Ustaz? Ada 10. Baru 2 udah nggak sholat. Datang ke dokter, ini masih pembukaan 2, pulang dulu ya. Pulang dulu masih seminggu nggak buka-buka. Nah, dia harus mengkodok sholat 7 hari. Karena dia nggak sholatnya 7 hari. Bagaimana caranya? Sholat maghribnya 2 kali, sholat isya-nya 2 kali, sholat subuhnya 2 kali, sholat zuhurnya 2 kali, sholat asarnya 2 kali terus selama seminggu. Itu cara mengkodoknya. Kalau itu Pak, kalau dia dalam keadaan mau melahirkan dengan kesakitan banget gitu, dengan mengeluarkan ya mungkin flek banyak atau sedikit, itu terus gimana untuk sholatnya? Kalau dia sadar dia sholat. Kalau dia kesakitan dan panik tadi, hilang kesadaran, maka dia nggak wajib ketika dia hilang kesadaran. Kan sudah sadar, oh tadi saya belum sholat, tinggal menunggu. Jadi orang sakit yang nggak sadar, yang paling sakit banget berjam-jam sampai habis waktu sholat ya nggak wajib. Tapi ketika sudah selesai di pondok. Jadi waktu habis nifas berarti motor. Iya habis nifas. Habis nifasnya berapa hari itu? Minimal darahnya kering, maksimal 40 sampai 60. 40 rata-rata, kadang-kadang ada yang 60 hari baru boleh sholat. Itu juga ya. Jadi tadi lupa masuk di situ. Lupa, tertidur, panik, koma, titik, pingsan.
Balik, sekarang balik. Balik itu artinya apa? Balik itu artinya nyampe. Ya. Sudah dewasa. Apa tanda dewasa, Bu? Tanda dewasa, satu, bermimpi basah. Dua, haid untuk perempuan. Tiga, apa? Ada bulu kemaluan keluar. Itu tanda dewasa. Dulu ada cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada orang Yahudi, Bani Quraidah. Bani Quraidah itu Yahudi yang berkhianat. Ketika perang Ahzab, ya, perang Ahzab atau perang Parit itu, umat Islam dikepung 10.000 pasukan kaum musyrikin. 10.000 jumlahnya. Penduduknya cuma 3.000. Dikepung. Nah, ternyata yang berkhianat adalah orang Yahudi, bekerja sama dengan orang musyrik. Maka ketika orang Yahudi sudah kalah karena apa, Bu? Orang mau kaum musyrikin kalah karena apa, Bu? Dalam perang Ahzab. Karena ada angin puting beliau. Jadi kaum musyrikin tentaranya terkena angin, akhirnya pecah-pecah. Berarti kalah mereka kan? Nah, Nabi Muhammad SAW akhirnya datang kepada Yahudi, oh Yahudi kamu berkhianat. Apa hukumannya? Dibunuh laki-lakinya. Semua laki-laki yang dewasa dibunuhin. Ada anak kecil SMP, SMA kelas 1, ada berapa orang. Jangan dibunuh masih kecil. Ntar, dulu dicek dia sudah balik atau belum. Dan ngeceknya gimana? Buka jalanannya. Ternyata ada orang namanya Atiyah itu masih SMP. Dia cerita dulu waktu saya masih SMP, dibuka celana saya, ternyata dilihat nggak ada bulunya. Alhamdulillah nggak jadi dibunuh, ini masih kecil. Ini sudah dewasa ada bulunya dibunuh. Kenapa? Karena mereka berkhianat. Jadi salah satu tanda balik itu apa? Ada bulu kemaluannya, baik laki-laki maupun tandanya. Jadi atau bermimpi basah, haid, ada bulunya, segala kemaluan. Yang keempat, umur rata-rata mengatakan 15 tahun ke atas itu sudah balik. Kalau hari ini 12 kadang sudah balik. Pada zaman Rasulullah 9 tahun sudah balik. 9 tahun. Kalau di Indonesia masih SD ya? SD kelas berapa, Bu? 9 tahun, Bu? Kelas 3 ya? Zaman Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah umur berapa? Umur berapa, Bu? Aisyah nikah dengan Rasulullah umur 6 tahun. 6 tahun masih TK, masih SD kelas 1. 6 tahun. Menikah saja, akad saja. Abu Bakar mengatakan, saya nikahkan anak saya Aisyah kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW, umurnya 6 tahun. Akad saja, itu Aisyahnya masih di rumahnya, masih masuk sekolah gitu kan. Zaman sekarang Rasulullahnya pergi, udah pisah. Selama berapa? 3 tahun. Ketika Aisyah sudah balik, sudah dewasa, sudah haid, umur berapa? 9 tahun, barulah satu rumah, berumah tangga, rumah yang ada tangganya. Ada orang, antum di rumahnya di mana? Ada, cuma rumah doang, nggak ada tangganya. Artinya nggak ada istrinya. Ya. Jadi berumah tangga itu maksudnya ada suami istri di situ, ya. Maka umur 9 tahun gitu. 9 tahun sudah balik zaman dahulu. Sekarang belum, paling 12 gitu. Atau 15. Ukuran rata-rata 15 tahun itu tanda. Itu, Bu ya. Jadi syarat, kita kembali syarat sholat ada berapa? Ada 2. Syarat sah sholat
Syarat wajib sholat ada Islam, ada akil, ada. Sekarang kita masuk ke syarat kedua, apa? Syarat sah sholat. Insya Allah ibu ini jadi ahli fikih, insya Allah. Masya Allah. Apa syarat sah sholat? Ada 5. Kalau tadi ada 3, ini ada 5. Bisa dihafal kok. 1, suci dari hadas. Hadasun pakai sa, sanawiyah sa, bukan sin, sa, abata sa, hadasun. Apa hadasun? Hadasun itu peristiwa, kejadian, peristiwa. Secara bahasa peristiwa. Secara istilah hadas adalah peristiwa yang terjadi pada tubuh kita atau pada tubuh seseorang sehingga menghalanginya dari sholat, baca Al-Quran, tawaf, dan sejenisnya. Suatu peristiwa yang terjadi pada tubuh seseorang sehingga terhalangi untuk sholat, tawaf, atau baca Al-Quran. Apa itu peristiwanya? Apa peristiwanya? Hadas banyak peristiwa. Peristiwanya apa? Yang paling terkenal adalah keluar angin, yaitu kentut. Nah, itu peristiwa. Peristiwa nggak itu, Bu? Peristiwa yang ada dalam tubuh kita berupa keluar angin yang bunyinya tut. Nah, itu hadas. Ya, hadas kecil, ada hadas kecil. Belum nyampe udah nggak apa hadas kecil. Hadas ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Sekarang saya tanya dulu, kentut hadas nggak? Kentut masuk, orang mengeluarkan angin termasuk hadas. Kentutnya najis nggak? Kalau kamu tertawa, beda. Kentutnya tidak najis, tapi dia hadas. Ya, nanti najis apa? Nanti hadas dulu. Yang kedua apa? Keluar air kencing. Itu hadas enggak? Hadas. Keluar. Dia lagi kencing, lagi mengeluarkan kencingnya, air kencingnya, hadas. Kencingnya najis enggak? Najis. Kok bisa beda, Ustaz? Kentut tidak najis, kencing najis. Sama-sama hadas. Kentut keluar dari dubur, tapi yang dibasahi, yang dibasuh muka. Kalau bisa? Karena nggak najis. Kalau najis kayak air kencing, ya dicuci kemaluannya baru berwudu. Karena ada 2, hadas dan najis. Apalagi hadas keluar ini tinja, BAB, ada BAK, ada BAB. Jadi kentut, buang air kecil, buang air besar. Itu hadas kecil. Apalagi hadas kecil? Tidur. Tidur itu masuk hadas. Ya kan? Habis tidur boleh nggak langsung sholat? Harus wudu dulu. Tidur apa, Ustaz? Tidur terlentang dan terungkup. Terlentang dan telungkup, ya. Terlentang, telungkup. Ibu kalau tidur terlentang atau telungkup?
Miring ya. Tidur telentang, miring dan telungkup, ada 3 macam tidur. Jadi tidur ada 3 macam. Itu terus Bu. Telentang, telungkup dan miring. Itu penting itu, ilmu itu. Kan sebagian orang nggak tahu ya sebentar. Itu membatalkan wudu. Ya, apalagi miring. Kenapa membatalkan wudu? Karena berpotensi keluar angin tut gitu kan, itu miring tut. Loh Ustaz, kamu kan nggak tahu, kalau Anda nggak tahu, nah, karena Anda tidur itu kehilangan akal, nggak sadar. Ya kamu nggak tahu, tapi samping kamu bau nih, dia kentut. Makanya tidur itu sebenarnya nggak membatalkan wudu, cuma karena berpotensi mengeluarkan air, mengeluarkan angin, maka dianggap membatalkan wudu. Ibu bertanya, Ustaz, kalau tidurnya sambil di atas sofa gini tidurnya, batal wudu enggak? Tidak. Loh kenapa Ustaz? Karena lubangnya ditutup. Ini walaupun tidur, dia tidak keluar anginnya. Mau keluar tuh nggak bisa. Berat banget, susah. Kenapa? Karena ditutup. Oleh karena itu tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu, bukan hadas. Mana dalilnya Ustaz? Para sahabat Rasulullah SAW itu kalau sholat Isya itu menunggu keluarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu mereka itu petani. Ya petani itu ada pulangnya sore, maghrib, Isya baru pulang, capek. Rasul sendiri kan, ya kadang dari luar, dari rumahnya jadi lihat jamaahnya ada berapa, baru 3, nanti aja. Para petani belum ada datang tuh, baru 5, nengok lagi setengah jam lagi baru 10, masih lama. Kadang-kadang jam 9 malam baru penuh, sudah ada 20 orang. Tapi dari jam itu sampai jam 9 itu udah ngantuk-ngantuk, ngantuk-ngantuk. Rasulullah datang langsung komat, dan Bilal komat. Komat itu mereka yang tadi ngantuk-ngantuk langsung sholat, tidak wudu lagi. Berarti para sahabat itu banyak yang tertidur ketika menunggu sholat, tapi mereka langsung bangkit sholat tanpa berwudu. Itu menunjukkan mereka tidak menunjukkan bahwa tidur dalam keadaan duduk menunggu sholat tidak membatalkan wudu. Ibu juga begitu kan, kalau waktu umroh, waktu haji ya nunggu lama banget nih, tertidur kadang-kadang, maka tidak batal wudu. Itu Bu ya. Tidur ada 2. Tidur yang membatalkan wudu yaitu telungkup, telentang, miring. Dan tidur yang tidak membatalkan wudu, tidur dalam keadaan duduk. Dalam pengajian ibu, ini ibu kalau tertidur ya apa-apa, habis itu sholat. Maka tidak apa-apa kalau dalam pengajian tertidur. Ya, baik. Iya, bersandar atau tidak bersandar, yang penting dia duduk. Jadi maksudnya bukan bersandar, dia penting duduk. Duduk itu kan begini Bu. Mohon maaf, itu duduknya ditutup. Sehingga mau buang angin itu nggak bisa. Itu kalau sholat makan itu Gimana? Sholat makan itu Oh, sholat menahan. Tergantung menahannya, menahan banget atau menahan biasa. Menahan itu ada 2, menahan banget, menahan biasa, dan menahan kecil. Jadi menahan kecil, menahan sedang, menahan besar. Itu yang ditanya apa? Menahan banget. Sunnahnya sholat itu harus khusyukan. Nah, makanya ada hadis apa? La sholata, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la sholata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul ahbathaini. Apa artinya? La sholata,
tidak sempurna sholat ada dua, Bu. Kalau depannya ada makanan, ada gulai, ada sate, ada cilok, ada nasi goreng, sholat Allah, itu enggak sempurna. Maka sholat harus menghadap ke tembok. Temboknya jangan ada makanya di belakang. Jadi tidak sempurna sholat di depan makanan atau mikir makanan. Makanannya nggak ada di depan tapi dia mikir. Kau sate itu tidak sempurna. Satu, tidak sempurna sholat di depan makanan atau mikir makanan. Dua, atau menahan kencing dan kentut. Itu tidak sempurna. Kalau menahannya sedang, ya masih saya tahan lah, masih khusus sedikit lah ya. Apalagi sudah mau tahiyat akhir, wah ini nanggung. Tahan dulu sambil gerak-gerak dikit. Ini lama banget tahiyatnya. Itu masih sah, tapi nggak sempurna. Tapi kalau nahan banget, Allahu Akbar, goyang-goyang, langsung panas dingin. Itu khusyuknya udah hilang. Ada yang mengatakan tidak sah karena khusyuknya hilang sama sekali. Maka mendingan batalkan wudhu sholat. Itu salah satu cara khusyuk dalam sholat itu. Seluruh hal yang mengganggu selesaikan dulu. Makanya ada makanan, makan dulu. Maka di dalam hadis disebutkan idza quddimat al-isya, jika sudah disediakan asya, disediakan makan malam, masjid sudah qomat, maka makan dulu baru sholat. Loh, kenapa Ustaz? Mendingan makan mikir sholat daripada sholat. Itu tidak harus tepat waktu sholat, boleh diakhirkan. Termasuk ngantuk, tidur dulu baru sholat. Ya, itu Bu ya pertanyaannya. Kalau nahan kentut, nahan kencing itu tidak sempurna. Baik, selesai ya. Hadis kecil apa Bu? Kentut, nahan kencing, nahan BAB, apa lagi? Tidur, apa lagi? Ya, hilang akal karena koma dan titik tadi. Hilang akal itu batal. Dia wudhu tapi pingsan. Wudhu lagi enggak? Wudhu pingsan. Apalagi Bu, ya, ada 6 sebenarnya. Ya, 6 itu kita ringkas begini Bu, supaya mudah menghafal. Ada 6. Ringkasnya pertama, apa-apa yang keluar dari 2 lubang. 1, yaitu air kencing, BAB itu jadi 1. Ya. Yang kedua, tadi tidur yang terlentang. Ya. Yang ketiga, pingsan karena koma, sakit atau karena gila. Ya. Pokoknya hilang akal. Hilang akal itu berarti wudhu. Apalagi yang keempat, ya. Yang keempat, memegang, menyentuh lain jenis, menyentuh kulit orang lain jenis yang bukan mahramnya dan tidak pakai perantara. Ya, bukan suami istri, bukan anak dan ibu, ya. Bukan mahram, artinya istri tetangga. Disentuh, salaman, batal wudhunya. Kalau kulit dengan kulit, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya bersentuhan, itu membatalkan wudhu, hadas namanya. Ya, kalau pakai ini Ustaz, pakai tisu. Salaman Bu.
Enggak sentuh, enggak batal. Karena apa? Pakai perantara. Ini tidak boleh kamu itu. Oh ya. Yang ke berapa? 5. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Kok harus begitu, Ustaz? Karena beda antara telapak tangan bagian dalam dengan bagian luar. Kalau menyentuh dengan telapak luar, nggak apa-apa, nggak membatalkan wudhu. Habis mandi, biasanya habis mandi bagaimana? Habis mandi termentuh, ya wudhu lagi. Menyentuh. Pakai tisu nggak membatalkan wudhu kan dengan telapak tangan bagian dalam. Kalau ini tuh bagian luar aja, atau dengan handuk. Ya menghanduki dengan handuk, menyentuh dengan handuk kalau tahu. Yang keenam, menyentuh lubang dubur. Itu juga membatalkan. Ada 6. Ada yang bisa ngulangi, Ibu? Yang menyebabkan hadas kecil ada 6. Sebutkan, kan begitu. Enggak, yang keluar dari 2 lubang terdiri dari kencing dan sebagainya. Yang kedua, tidur dalam keadaan terlentang, terlongkrong atau miring. Ketiga, hilang akal karena sakit atau pingsan atau koma atau titik. Nah, yang keempat, menyentuh kulit lain jenis bukan mahram tanpa alas. Kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Terus menyentuh lubang dubur. Udah itu hadas kecil. Ada tambahan, Bu. Tambahannya adalah apa-apa yang keluar dari 2 lubang. Selain air kencing apa? Adalah keluar air madhi dan air wadi. Ada yang tahu, Bu, air madhi apa? Air wadi? Ada yang tahu? Madhi, madhi madhi adalah cairan yang biasa keluar ketika orang bercumbu, ketika bercumbu lah ya. Dan cirinya airnya bening, ya, tidak bau dan tidak membuat lemas. Itu mandi. Melihat sesuatu di jalan keluar. Yang berikutnya air wadi, W A D I, wadi. Wadi itu apa? Cairan berwarna putih, biasanya keluar ketika setelah berhubungan dan sebelum kencing itu keluar, kadang ada putih-putihnya. Itu wadi. Air wadi itu bukan keputihan. Sekarang pertanyaannya, apa itu keputihan? Ibu lebih tahu. Kalau wadi bisa keluar dari laki-laki dan perempuan. Kalau keputihan, perempuan saja. Apa keputihan membatalkan wudhu? Keputihan itu kayak kentut. Ketika keluar waktu sholat, batal. Jadi ketika keluar sebelum sholat atau sebelum wudhu, maka tidak najis seperti kentut. Ya.
Jadi tidak najis tapi membatalkan. Jadi keputihan itu tidak najis tapi membatalkan wudu. Dia hadas tapi bukan najis. Itu kemudian tambahan 3 berarti ya. Apa yang keluar dari kubur dan dubur itu ada tambahan air mandi, air wadi dan keputihan. Air mandi dan wadi najis, air mandi, air wadi najis, atau keputihan tidak najis. Itu sama-sama hadas. Nah itu yang membuat nggak sahnya sholat. Ya, silakan. Masalah keputihan biasanya kan penyakit ya bagi wanita itu banyak ya. Kalau dia sedang sholat keluar ya padahal lagi terus sementara begitu terus jadi harus sekarang mengatasi. Karena penyakit itu kayak penyakit sekali gitu kalau keluar lagi. Ya, keputihan ada 2 Bu ya. Keputihan ada berapa Bu? 2. Keputihan fisiologi, kebutuhan karena kebiasaan perempuan sebagai perempuan, kebutuhan bukan penyakit. Yang kedua, keputihan penyakit namanya patologi, ya kan? Patologi itu mungkin karena jamur, karena bakteri, karena virus, dan karena apa Bu? Karena bakteri, karena jamur, karena virus, karena atau lagi enggak bakteri, jamur, virus, parasit. Apa bedanya Ustaz? Ditanya sama dokter. Sebetulnya ada Pak, itu yang menyebabkan patologi. Jadi artinya keputihan yang merupakan penyakit. Jadi kalau yang biasa itu nggak masalah, Bu, kayak keringat gitu. Cuman kalau yang keputihan karena penyakit ya harus diperiksakan ke dokter bagaimana cara penanganannya. Cuma cara sholatnya pas waktu sholat ya dia tidak keluar, kan cuma 5 menit, bahkan 2 menit sholat selesai. Memang 2 menit itu keluar terus. Kalau 2 menit keluar terus itu namanya darurat. Itu seperti orang yang beset, orang yang pakai kateter. Tahu kateter, Bu? Ini pasangkan di rumah sakit itu. Ya, air kencing itu keluar. Kita nggak terasa, tapi keluar tuh nggak terasa. Makanya nanti ada selang itu situ ada air kencingnya. Dia sholat dalam keadaan air kencing ngalir, itu tidak apa-apa karena darurat. Maka ibu tadi kalau tanya keluar setiap 1 menit itu darurat. Jadi nggak apa-apa. Itu Bu ya. Selesai Bu? Ada pertanyaan nggak? Masih ada waktu 10 menit. Silakan kalau ibu ada pertanyaan. Ya silakan belakang Bu. Sholat rawatib tadi. Hah? Sholat rawatib. Ya. Tadi kan Ustaz sudah 12 jam, tapi ada yang nyampaikan habis zuhur tuh 4 rakaat. Kan yang belum habis zuhur. Tadi kan 2, tapi 4 gitu. Jadi semuanya total 14 itu ada hadisnya gitu. Ya begini Bu. Sholat rawatib dibagi berapa Bu? Halo? Kok dulu Bu? Bu, sholat rawatib ada berapa Bu? Sholat rawatib ada berapa? 2. Rawatib muakkadah dan tidak muakkadah. Sholat rawatib yang dianjurkan, sangat dianjurkan, dan sholat rawatib yang tidak sangat dianjurkan, biasa aja. Ini pahalanya besar, ini pahalanya biasa. Tapi yang paling besar itu pahala biasa. Nah, kalau paling besar, nah pahala yang besar dibagi 2 lagi, dibagi-bagi terus ya. Ada yang jumlahnya 12, itu hadis Ummu Habibah. Ada yang jumlahnya 10, hadis Abdullah bin Umar. Ada yang katakan 10, ada yang katakan 12. Kita ambil yang 12 saja Bu ya.
Barang siapa yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat tiap hari, akan dibuatkan rumah di surga. Itu menjaga tiap hari itu susah loh, Bu. Ya, mereka harus sibuk ya. Nah 12 ini sudah saya sebutkan tadi. Ada yang 10, hadis Abdul bin Umar, qobliyah zuhurnya cuma 2. Lah kata ibu, ada enggak ba'dal zuhur 4 rakaat? Ya mungkin ada, tapi bukan muakkadah. Sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat mungkin ada, tapi enggak muakkadah, enggak dianjurkan banget. Barang siapa kepengen silakan. Gitu. Sampai sebagian ulama menjumlahi sampai 22. Kan 12 itu tambah 10 lagi. Tapi yang 10 ini tidak dianjurkan banget. Makanya jaga 12 aja. Kalau nambah-nambah ya yang lain aja lah, itu baca Al-Quran. 12 sudah cukup ya. Itu ya. Ada yang lain? Masalah sholat ya. Itu Ustaz yang mengenai rawatib dalam sholat zuhur, kan jadi kan 2, ada yang 4. Kalau yang 4 itu boleh nggak sekaligus dilakukan? Sholat rawatib qobliyah zuhur, sunnahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Sholatul laili masna masna. Sholat itu 22, aslinya sholat itu 22. Zuhur ditambah 2, asar ditambah 2, maghrib tambah 1, isya tambah 2. Aslinya itu 2. Makanya setiap sholat sunat itu 2. Yang benar sholat tarawih itu 2. Boleh nggak 4 boleh, tapi yang afdal 2. Termasuk ibu, kalau mau sunnah ya 2, tapi kalau mau langsung nggak apa-apa. 4 rakaat sekali salat. Lebih banyak mana pahalanya 22 atau sekaligus 4? 22. Kenapa? Salamnya 2, tahiyatnya 2, sholawatnya 2. Gitu. Itu Bu, bedanya. Kemudian baca apa? Baca suratnya tambah 4 kali. Kalau 4 rakaat kan, yang 2 rakaat terakhir nggak baca surat. Itu Bu ya, boleh, tapi sebaiknya 2 salam, 2 salam. Ya, benar, makasih Bu. Udah cukup Bu. Kan udah mau selesai. Kecuali sampai jam 1 kan, apa-apa. Ayo ya, apalagi yang lain. Ada? Silakan. Ada. Berarti udah jelas semua, alhamdulillah. Nah, kalau nggak adanya saya nanya. Sebutkan apa saja hadas besar. Karena ini baru hadas kecil kan? Hadas besar itu loh, sudah disebutnya. Nah, sebutkan berapa? Hadas besar 1, nifas. Junub itu karena keluar air mani, baik ketika berhubungan maupun tidak. Kayak mimpi, ya kan? Mimpi kan nggak berhubungan, namanya lagi tidur cuma bermimpi basah. Itu junub, wajib mandi, baik laki-laki maupun perempuan. Baru yang keempat berhubungan. Beda loh, berhubungan. Nah Ustaz berhubungan tapi tidak sampai keluar mani, tetap wajib mandi dulu. 4. Ya, ada tambah 1 lagi, melahirkan otomatis nifas kan, tapi udah 4 aja. 4 itu hadas besar. Sekarang boleh nggak ibu-ibu yang haid baca Al-Quran? Mushaf kamil, ini Quran besar banget nih. Boleh nggak ini sedang hamil langsung baca Al-Quran besar banget? Boleh nggak? Loh, orang haid boleh baca Al-Quran? Nah ibu-ibu ini kan
haid kan, maksudnya wanita itu yang terkena haid, kalau laki-laki kan nggak ada urusan, nggak pernah haid. Boleh nggak orang haid? Boleh. Ya orang haid sebenarnya para ulama berbeda pendapat. Bukan hanya haid, hadas kecil pun mayoritas ulama mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf. Baca Al-Quran tidak boleh dalam keadaan hadas kecil. Itu mayoritas ulama. Tetapi sebagian ulama dan dalilnya lebih kuat. Karena apa? Dalil-dalil yang melarang kita baca Al-Quran dalilnya lemah. Artinya dibolehkan untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Tidak menyentuh. Kalau haid, apalagi hadas besar, itu jangan menyentuh Al-Quran yang seperti mushaf kamil ini kan Quran semua ini, nggak ada terjemahannya, maka tidak usah disentuh. Sentuhlah yang ada terjemah. Atau menggunakan HP, ini kan Al-Quran Bu ya. Tetapi bagi yang haid boleh saja. Megang HP boleh nggak? Boleh. Buka aplikasi Al-Quran? Boleh kan, bukan Quran, itu aplikasi. Nah, diginikan. Tapi sebaiknya tetap menggunakan sapu tangan, sarung tangan, baik yang mushaf maupun yang terjemahan itu paling baik. Tapi kalau enggak, ya tidak apa-apa, megang HP begini, kemudian niatkan berzikir bukan baca Al-Quran. Jadi kata niatnya Pak Ustaz, saya niatnya berzikir bukan baca Al-Quran. Apa bedanya? Beda. Saya tanya, baca Al-Quran boleh nggak ketika sujud? Ada larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Ya kan? Nah terus kalau doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan dalam Al-Quran itu. Dalam soal Al-Baqarah ayat 201 boleh nggak kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah? Boleh nggak Bu? Boleh, tapi niatnya doa. Niatnya zikir bukan niatnya auzubillahi minasyaitonir rajim Rabbana atina, jangan. Niatnya berdoa. Doa yang menukil dari Al-Quran. Jadi boleh berdoa ketika sujud. Begitu juga ketika haid boleh membaca Al-Quran dengan niat zikir. Zikir itu kapan saja. Kecuali ketika junub. Tidak boleh. Junub, tahu junub Bu ya? Junub itu bukan haid. Haid itu kan 7 hari sampai 15 hari. Kalau junub berapa hari? Junub itu tergantung kita. Junub jam 11. Kepengen nggak junub, mandi langsung. Jadi hanya hitungan detik, hitungan menit. Nah, kalau junub hadas besar, jangan baca Al-Quran. Nah, kamu baca Al-Quran Ustaz, mau belajar, mandi dulu sebentar, 5 menit, udah habis itu silahkan. Tapi kalau junub jangan baca Al-Quran. Kalau junub itu kan pilihan kita. Kalau haid bukan pilihan kita, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang haid ada keringanan, berbeda dengan orang junub tidak ada keringanan. Maka harus segera mandi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita ternyata baru sampai syarat sholat, belum sholatnya, belum rukunnya. Rukunnya ada 18. Mau dilanjutkan 18 rukun Bu? Sampai jam 1. 18 rukun. Habis itu bacanya begini masih panjang pembahasan tentang sholat. Tapi minimal alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu, dapat tafakkur. Setelah kita tadi setengah jam berzikir, maka 1,5 jam kita bertafakkur sehingga mudah-mudahan kita jadi ulul albab, menggabung antara zikir dan zikir, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.